Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang sangat ma'ruf di kalangan kita tentang keutamaan duduk di majelis ilmu, duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu bima indah." Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, saling belajar di antara mereka. Niscaya akan turun ketenangan di antara mereka. Mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang lebih utama dari keutamaan-keutamaan tadi, Allah akan sebut nama mereka di kalangan para malaikat. Alangkah bahagianya kita, jasad kita masih di dunia, tapi nama kita sudah terkenal di penduduk langit. Allah senantiasa sebutkan nama kita di kalangan para malaikat. Orang Arab mengatakan, "Kam min mashurin fid dunya majhulun fis sama, wa majhulun fid dunya mashhurun fis sama." Berapa banyak orang terkenal di dunia, tapi dia tidak dikenal oleh penduduk langit. Sebaliknya, berapa banyak orang yang dia di langit walaupun tidak dikenal di dunia. Itulah para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan mereka ini. Baik, ayolah ikhwah. Alhamdulillah, nah lihat sudah ada kitabnya ya. Ini masih corona ya. Itu duduknya dikit-dikit. Gak apa-apa. Anda cuma tanya saja. Ya, kalau gitu maju saja lagi. Banyaknya sebelah sini saja. Ya, kan papan tulisnya di sini ya. Banyaknya sebelah sini. Maju lebih dekat gitu loh, apa. Yang di belakang antum sini aja, itu masih kosong. Biar nampak. Baik. Alhamdulillah sudah punya kitabnya. Tafaddalu iftahu kutubakum, silakan dibuka kitabnya. Yang pertama, Al-Babul Awwal Safha As-Salis. Bab yang pertama, Muqaddimatun, halaman 3. Sama ya halamannya. Halaman 3. Tafadhal iftah. Nah, ya benar. Baik. Yang paling atas itu untuk lihat dulu ya. Al-Babu Al-Awwalu, dibaca Al-Babu Al-Awwalu. Boleh juga dibaca Al-Baba Al-Awwala, boleh juga dibaca Al-Babil Awwali. Ya, 3 bacaannya. Kalau kita baca Al-Babu, ya, Al-Babul Awwalu, ya, dengan tanda dhamma,
maka istilah dalam i'rabnya itu namanya marfu. Ya, marfu. Insyaallah nanti akan sampai kita pembahasan itu. Jadi sekarang ini ya dengar dulu. Al-babu dengan dhamma sekarang kita masuk al-babul. Jadi bacanya apa tadi? Al-babul awal. Ya. Untuk bahasa Arab ini, kalau bahasa Jawa, bahasa Padangnya itu ingek-ingek gitu saja. Tahu ingek-ingek? Kalau bahasa Jawanya tititeni. Ini banyaknya orang Jawa, orang Padang, orang apa? Campur. Berarti paham ya? Jadi nanti kalau lihat seperti ini bacanya al-ba, ininya ba. Masalah ini apakah dia fathah atau dhamma ada kasrah? Ini yang sekarang mau kita pelajari. Itu tidak sembarangan dia baca babu, al-baba, al-babi, harus ada kaidahnya. Tapi anak katakan khusus untuk ini, ya ini bisa dikatakan unwan. Unwan itu judul. Ya. Unwan. Ini termasuk unwan, judul ya. Kalau judul, ini kan masih benar. Boleh dibaca al-babu, boleh dibaca al-baba, boleh dibaca al-babi. 3 bacaan sekaligus. Jadi pas kondisi ini nggak usah khawatir salah bacanya, karena kan harokat itu cuma 3 ini saja. Kalau nggak dhamma, fathah, kasroh, atau mau pilih mana saja, semuanya benar. Dalam bahasa Arab itu seperti itu. Ya, dalam bahasa Arab itu nanti kalau kita baca kitab Budul, hukum asalnya kita bebas baca. Mau dibaca dhamma, mau dibaca fathah, mau dibaca kasroh dengan jar, mau kasroh, itu bebas. Kalau isim, kalau fi'il dengan dhamma, fathah atau dengan sukun, bebas. Dalam bahasa Arab itu bebas, terserah. Asal ada asalnya. Antum bisa pertahankan kenapa antum baca itu. Nah itu sekarang masalahnya. Ketika ini antum baca al-babu, boleh dibaca al-baba, boleh dibaca al-babi, boleh. Karena tadi Ustadz katakan bebas. Permasalahannya ada pertanyaan lagi berikutnya. Kenapa kok dibaca al-babu? Alasannya apa? Harus bisa mengungkapkan alasan. Kalau dalam bahasa fikihnya dalilnya, harus bisa mengungkapkan dalilnya. Kalau dalam bahasa Arab dalilnya ya kaidah yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Nah, jadi itu bebas ya. Ya lagi ini benar ini nggak apa-apa, bebas, boleh baca apa saja. Tapi kalau ditanya kenapa kok dibaca fathah, dibaca dhamma, harus bisa kasih hujah. Kenapa dibaca fathah, harus bisa kasih hujah. Nah kalau ini anak bisa kasih hujah, bisa kasih dalil kenapa dia boleh 3-3-nya. Ya, boleh dibaca al-babu, al-baba, al-babi. Adapun yang ini, kalimat yang kedua ini, dia ngikut ke sini saja. Yang ikut namanya ini naat. Insya Allah nanti kita pelajari ya. Naat itu artinya sifat. Kalau di sini doma, ya di sini pun doma. Kalau di sini fathah, ya di sini juga fathah. Kalau di sini kasroh, ya di sini kasroh juga. Jadi yang ini gampang, karena ngikut ya. Permasalahan sekarang yang di sini. Kalau kita baca al-babu dengan doma, nah, karena ini judul di dalam bahasa Arab, kaidahnya judul ini boleh di-i'rab sebagai mubtada, itu khobar. Nanti kedudukannya sebagai khobar. Khobar. Apa itu khobar? Ya nanti saja. Kalau yang sudah pernah belajar insya Allah sudah ngerti.
Terus sekarang ini yang penting ada gambaran-gambaran istilah-istilah yang seperti itu di titeni, ya bahasa Jawa titeni, diingat kalau bahasa Padang. Khobar, mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdzuf, takdirnya ada. Ini hilang mahdzuf istilahnya, mahdzuf dibuang, dihilangkan. Ya. Istilahnya ketika kita baca al-babul awal itu ada takdir yang ditakdirkan ini bab pertama. Gitu. Kalau kita baca al-baba, maka takdirnya juga ada. Dia nanti sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi itu artinya objek. Di sini ada takdirnya, misalnya aqra'u. Aqra'u artinya apa? Aqra'u? Saya membaca. Saya sedang membaca al-babal awwala. Saya sedang membaca bab pertama. Itu takdir. Maka dibaca al-bab. Kalau al-babi ya sama aqra'u fi misalnya tambahkan huruf jar, maka dia akan menjadi majrur. Kan fungsinya fi huruf jar ini memajrurkan isim. Jadi ini hujahnya. Dan ini itu memang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Penjelasan ini bisa nanti kita dapatin misalnya dalam kitab Ta'liqat Syarah Matan Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Baik, kembali ke bukunya ya. Kemudian nih bawahnya itu muqaddimatun. Boleh juga dibaca muqaddamatun. Ya, dengan dal di fathah atau dengan dal di kasrah. Itu boleh saja. Dua. Baik, kemudian bawahnya anak ingin minta bantuan ada yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal. Al-babul awal. Muqaddimatu. Bab 1 muqaddimah. Jumlah atau kalam, susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. A. Isim, yaitu kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Terus Contoh: ma'un, burtuqalun, tufahun, al-bi'ru, al-baitu, al-ma'badu, al-ustadu, atto dengan tasdid. at-talibu. Kenapa dikasih tasdid? Syamsi. Betul. Al-an, dan syahrun, yaumun, amsi, nazifun, wasikhun, kabirun, soghirun. Tuh, pas. Tep. Sebelum kita jelaskan, maun, mana maun? Air. Nah, yang belum paham bisa ditulis di bawahnya. Pakai pensil saja ya. Burtuqalun, jeruk. Tufahun, apel. Darsun, pelajaran. Ilmun, ilmu. Al-bi'ru,
sumur. Al-baitu rumah. Al-ma'hadu pompes. Apa itu pompes? Pondok pesantren. Al-ustadzu, ustadz itu bahasa Arab, guru. At-talibu, seorang murid laki-laki. Ya, jadi komplit. Kalau murid masih belum jelas. Bahasa Arab sekarang, karena kita sekarang sudah mulai belajar bahasa Arab, ya harus jelas ya. Terus kalau isim tidak boleh disukun, tidak boleh diwaqaf. At-talib, kayak tadi al-babul awwal, nggak boleh lagi sekarang. Khusus pelajaran ini, karena tujuan belajar kita ini untuk mengetahui apa itu harokat belakangnya nanti, sesuai dengan kaidahnya. Kemudian al-ana, sekarang, ghadan, besok, syahrun, bulan, yaumun, hari, amsi, kemarin, nadhifun, yang bersih, sifat ya, yang bersih, wasikhun, yang kotor, kabirun, yang besar, saghirun, yang kecil. Taib. Kan tadi yang baca itu ya. Sebagaimana sudah Ana jelaskan, nggak apa-apa ya, Ana berdiri terus ya, biar enak. Jadi sebagaimana sudah kita bicarakan waktu pertemuan pertama, bahasa Arab itu, misalnya kita ambil Al-Quran, contoh Al-Quran itu dari depan itu surat apa? Surat Al-Fatihah sampai ke belakang surat An-Nas. Ada berapa surat tuh? 114. Berapa juz? 30 juz. Semuanya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya bahasa Arab, dan isinya cuma 3 saja. Sebenarnya cuma 3. Dan 3 ini yang akan kita pelajari. Jadi mudah Pak. 3 kan nggak banyak Pak ya? Tuh 2, 3 sedikit saja. 3 ini yang kita kuasai, insya Allah mumtaz, selesai urusan. Masalahnya kadang orang itu lompat-lompat belajarnya, tidak dituntaskan yang 3 ini, akhirnya dia yaitu lompat-lompat juga ilmunya. Nah, dalam kitab Mu'tarid kita ini dia disusun secara sistematis. Nanti akan kita lihat. Lebih-lebih pas kita sudah belajar tatbik qiraah nanti, praktek. Soalnya kentara kali bedanya orang yang belajar Mu'tarid sama kitab yang lain. Ya. Jadi anak katakan tadi bahasa Arab yang banyak Al-Quran cuma 3 saja. Apa 3 itu? Ya, jadi dalam bahasa Arab kata itu dikenal dengan apa? Kalimatun. Ya, bacanya ini apa? Kalimatun. Ingat ya, anak nggak kasih harokat ini. Apa bacanya? Udah pinter tuh. Bisa baca gundul. Arab gundul udah bisa. Dan ingat hukum asalnya kalau kita menjumpai kata seperti ini itu dibaca doma. Domatain kebetulan nih kalau nggak ada alif lam. Hukum asalnya itu kalimatun. Ya, tapi anak hapus. Hukum asalnya dibaca domatain, kalimatun. Jangan langsung berpindah ke kalimatan atau ke kalimatin. Repot pertanggungjawabannya nanti. Kalau kalimatun mah gampang, hukum asalnya mah itu memang. Ya, baik. Jadi ini artinya ditulis artinya, enggak? Nah, kalimat artinya apa tadi? Kata. Anak nggak perlu tulis lagi ya. Dia cuma 3. Kata di dalam bahasa Arab itu 3. Yang pertama apa bacanya? Isim itu bahasa Indonesia. Ismun. Mana? Fi'lun, mumtaz. Ini harfun. Ingat ya, dititen-titen nih ya. Nanti suatu saat aku akan ketemu yang tulisannya seperti ini, itu bacanya ismun. Seperti ini fi'lun, seperti ini harfun. Itu saja. Jangan lupa-lupa. Jangan bingung suatu saat.
Tapi ini kemungkinan ada lagi yang lain. Bisa fi'lun, bisa fa'ala. Nah, gitu kan? Pas, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah tahu antum bacaan yang pertama fi'lun. Ya, jadi ini kalimatun terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun, harfun. Yang 3 inilah yang sekarang akan kita pelajari. 3 ini saja. Satu kitab itu ya cuma mempelajari 3. Jadi mudah insya Allah, nggak pusing. Kadang kalau dari awal sudah dikatakan susah loh belajar bahasa Arab, banyak kali yang mau dibaca, banyak kali mau dipelajari, udah pusing. Akhirnya muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. 2 hari datang, nggak pernah nampak lagi, mundur tanpa berita. Karena udah pusing, banyak kali yang mau dipelajari. Padahal tidak, cuma ini saja 3, ismun, fi'lun, harfun. Sudah, ini pembahasan target kita yang pertama, yang mau kita kuasain. Kemudian setelah ini nanti kita kuasain dengan baik, maka target kedua. Target kedua itu adalah apa nih bacanya? Jumlatun. Mana jumlatun? Kalimat. Ingat ya? Semuanya baca biar ingat. Apa nih? Jumlatun. Oh ya, Anda lupa. Berapa persen di sini yang sudah pernah belajar? Coba tangan. Jujur saja, nggak apa-apa. Sudah pernah belajar ya? Hah? Nggak apa-apa. Istilahnya jadi misalnya ini Ana, ya mohon maaf ya. Nggak apa-apa yang belajar seperti ini gayanya ya, kayak ngajari anak-anak itu nggak apa-apa ya. Karena belajar memang seperti dulu kita belajar juga seperti itu, suruh kayak gitu. Tapi ini bacanya apa tadi? Jumlatun. Mana jumlatun? Kalimat. Kalau ini kalimat tadi artinya kata, kalau ini artinya kalimat. Anda tulis saja lah biar tidak. Karena ini udah ada campur nanti. Ya. Kalimatun artinya kata, jumlatun artinya kalimat. Ini target kedua kita. Dan jumlatun itu cuma 2 saja. Jadi nggak banyak. 2. Yang pertama jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun. Jumlatun ismiyatun, fadhal. Toib, antum sudah bisa baca ini, nggak ada harokat loh. Ini tas antum dah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Jumlatun fi'liyah, kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Kan ini kan? Sim, fi'il. Adapun huruf ini cuma nyelip-nyelip saja, nyelip di antara jumlah ismiyah dan nyelip di jumlah fi'liyah, itu saja. Ya. Bisa Anda simpulkan, inilah target kita, cuma 2 ini saja. 1, 2. Yang target pertama itu cuma 3 poin saja, isim, fi'il, dan huruf. Target kedua itu cuma 2 poin saja, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kalau sudah mumtaz, selesai. Dikasih kitab apa saja, nggak takut untuk baca, bisa baca. Bisa Pak ya? Baik, sekarang kita belajar. Tadi sudah dibaca, apa itu isim? Apa tadi isim? Yang di buku kita. Kata yang menunjukkan benda, terus keterangan waktu, terus sifat, terus itu saja. Banyak ya. Apa aja itu? Kata menunjukkan benda, sifat, waktu, dan lain-lain. Dan lain-lain. Baik.
Banyak sekali. Anak kasih yang kuncinya yang paling mudah. Ya itu memang sebenarnya. Tapi untuk memperingkasnya lagi, untuk membantu kita gampang mengingatnya, maka isim itu bukan fi'il. Itu selesai jawabannya. Kalau ditanya nanti bukan fi'il Ustaz. Karena nggak marah nanti atau bilang kayak gitu. Nggak benar. Apa itu isim? Jawabannya isim bukan fi'il Ustaz. Itu jawaban kita, berarti tugas kita cuma mengenal fi'il. Kalau mengenal itu fi'il, maka sisanya isim. Selesai kan? Nah, fi'il itu cuma 3, walaupun belum dibaca situ ya. Dilanjutkan dulu. Dibaca dulu. Betul, antum. Sampai ya. Maju. Tandanya dari isim. 1. Menerima tanwin. Misal yaminun, yaumun, kabirun, qolamun, kitabun. Kalau sudah tahu, sebutkan artinya, sambil sebutkan artinya. Yaminun kanan, yaum hari, kabirun. Yaumun bukan yaum. Yaumun hari, kabirun besar, qolamun pena, kitabun buku. 2. Menerima alif lam. Misal al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Jadi yang di atas tinggal ditambah al. Al atau alif lam? Yang benar mana sekarang? Yang benar al, bukan alif lam. Ya. 3. Didahului oleh Nanti jelaskan. Fadhal. 3. Didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Ya, misal ya Muhammadu, ya Ustadu. Artinya? Wahai Muhammad. Ya. Atau wahai Ustad, wahai guru. Ya. Ya itu artinya wahai atau hai gitu kan. Hai. Halo gitu. Bisa juga. Panggilan, yang penting panggilan. Kalau di kita panggilannya apa? Kalau kita kalau manggil orang itu hai juga ya? Ya itu hai lah udah berarti. Lanjut. 4. Diawali salah satu dari huruf jar. Misal ala kursiyin fil baiti. Mana ala kursiyin? Di atas kursi. Di atas kursi. Fil baiti, di dalam rumah. Di dalam rumah. Macam-macam huruf jar. Min dari ila, ke, an dari ala, di atas, fi di dalam, kam seperti, bi dengan, li menjelaskan kepunyaan. Untuk gitu ya. Untuk juga boleh. Lanjut. 5. Bersambung dengan isim lain atau kata majmuk. Misal kitabun nafi, kitab nahwu. Kitab itu bahasa Arab ya? Buku nahwu. Nah gitu. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Baik. Pak, antum Pak sekarang Pak. Baca yang fiil. Dibaca dulu biar nanti tinggal Anda jelaskan. Bismillah. Fiil, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fiil terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama fiil madhi, kata kerja waktu lampau. Contoh alimun, Alima. Mana alima? Mengetahui. Dia laki-laki, dia seorang laki-laki telah mengetahui. Itu artinya. Panjang ya. Padahal satu pendek alima, tapi dalam bahasa Indonesianya dia seorang laki-laki telah mengetahui. Itu artinya. Nasoro, mana Nasoro? Dia seorang laki-laki telah menolong. Sami'a, Mana sami'a? dia laki-laki telah mendengar. Mumtaz, barakallahu fiik. Kataba, Mana katawa? Telah menulis. Mumtaz, dia seorang laki-laki telah menulis. jalasa,
Baik. Dia seorang laki-laki telah duduk. Wih, masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz. Lanjut Pak kalau gitu. Yang kedua fi'il mudhari', kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Contoh ya'lamu, Mana ya'lamu? sedang. Ya. Kalau alima tadi dia laki-laki telah mengetahui, kalau ini Sedang mengetahui. sedang atau akan mengetahui. Dia seorang laki-laki sedang atau akan mengetahui. Lanjut. Yansuru, Apa itu? dia seorang laki-laki sedang Atau apa? akan menolong. Akan menolong. Ingat ya, menolong. Wah, salah. Fadhal. Tisma'u, yasma'u, Mana dia ya? seorang laki-laki sedang atau mendengar. Akan. Taib. Yaktubu, dia seorang laki-laki sedang. Terus, nggak apa-apa lah, udah cukup. Yajlisu, dia seorang laki-laki sedang. Satu lagi. Yang ketiga fi'il amr, contoh i'lam, Apa? Perintah. Dia dari kata alima ya'lamu i'lam, sama itu. Kalau alimanya fi'il madinya, ya'lamu fi'il mudhari'nya, i'lam fi'il amrnya. Apa tadi? Ketahuilah. i'lam, ketahuilah. Unsur, Iya, tolonglah. tolonglah. Mumtaz. Isma, dengarlah. Terus. 6. Uktub, Uktub dengan sukun ya, sukun. Uktub. tulislah. Ijlis, duduklah. Duduklah, cukup Pak. Hasbuk, barakallahu fiik. Taib. Jazakallahu khairan. Ini tadi kita kembali ke sini. Kalimat atau kata 3, isim, ismun, fi'il, fi'lun, huruf, harfun. Nah, tadi kan di situ banyak ya tadi. Isim itu apa? Isim menunjukkan kata benda, keterangan waktu, sifat, terus ciri-cirinya isim gitu ya. Ciri-cirinya isim dia ditanwin, boleh didahului huruf jar, didahului huruf nida, bersambung dengan isim yang lain. Kan gitu ya. Banyak ya. Coba kalau umpamanya suruh tutup buku, siapa yang bisa sebutkan? Yang itu tadi. Sama contohnya. Atau nggak usah pakai contoh? Ada yang bisa sebutkan? Agak repot memang, apalagi kalau kita yang baru belajar. Ya. Maka untuk ngatasin itu tadi. Kalau ditanya apa itu isim? Isim bukan? Itu jawabannya. Karena kita belajar. Fi'il tadi terbagi menjadi 3. Fi'il apa yang pertama? Fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Telah lewat gitu ya. Kemudian al-mudhari'. Mana al-mudhari'? Sedang atau akan. Kemudian al-amr, perintah. 3 saja. Tuh, 2, 3. Fi'il madhi waktu telah lewat, sudah dikerjakan. Al-mudhari' akan atau sedang berlangsung. Al-amr perintah. Perintah itu berarti untuk segera dilakukan. Kalau dalam kaidah usul, al-amru yufidul faur. Fi'il amr itu menunjukkan harus segera dilakukan. Jadi 3 ini, kalau 3 ini kita kuasain, selain 3 ini berarti dia kembali kepada isim. Jadi kalau antum sudah kuasai 3 ini, walaupun antum nggak paham apa ciri-cirinya isim, sudah antum bisa pastikan dia itu isim. Nih ya. Jadi memang tugas kita nanti sekarang ini di awal-awal itu seperti dalam susunan kitab itu, kita harus bisa benar-benar membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, dan mana itu huruf. Isim dengan beberapa sisinya nanti bisa dilihat. Fungsinya kita mengetahui sisinya itu ketika nanti sudah dia masuk dalam kalimat.
udah masuk dalam susunan kalimat. Jumlah ini kan kalimat. Kalimat itu apa? Susunan beberapa kata, susunan 2 kata atau lebih yang memiliki makna sempurna. Itu kalimat. Kata apa saja yang masuk dalam kalimat itu? Ya isim dan fi'il. Permasalahannya ketika kita tidak kenal apa itu isim, itu fi'il, maka di situ kadang kita salah bacanya. Salah baca. Harusnya dibaca sukun karena dia fi'il, dikasih tanwin. Salah. Ya. Dan seterusnya. Jadi sekarang mestinya kita ini. Sudah ya? Kalau ditanya tadi, apa itu isim? Bukan fi'il. Fi'il itu ada 3. Yang pertama, fi'il madhi. Artinya lampau. Al-mudhari sedang. Yang ketiga, fi'il amar. Artinya perintah. Contoh tadi yang satu, fi'il madhi, apa artinya? Kalau ini telah belajar, darosa. Ada nggak di buku tadi? Nah, darosa. Ingat ya, kalau ada dal, ro, sin, bacanya apa? Darosa. Kalau dia tulisannya ini masuk di sini, maka kemudian bacanya cuma darsun. Itu berbeda isim sama fi'il. Karena tadi isim kan tandanya salah satunya di tanwin. Kalau fi'il nggak punya dia. Nah, jadi kan tadi ilmunya apa tadi? Tititeni. Ingat bahasa Padangnya. Nanti kalau ketemu tulisan seperti ini, kemungkinan cuma baca darosa atau darsun. Ya, apa? Beda, Pak. Kalau ini pelajaran, kalau ini telah belajar. Ya, mirip-mirip lah sikit-sikit. Mirip sedikit. Ada bedanya gitu ya. Sebenarnya dia satu kata. Nanti kalau kita nanti di belakang itu ada namanya ilmu tasrif. Ilmu yang mempelajari perubahan kata. Nanti kita akan belajar itu. Nah, nanti ketemu ini. Darasa yadrusu darsan, darsun. Nah, ini. Dia susunan ketiga dari kata darosa. Itu ya. Kemudian kalau sedang belajar, apa? Ingat ya. Yadrusu, ro-nya di doma. Ini penting ini. Yadrusu. Jadi ingat kalau nanti kita ketemu ya dal ro sin, ro-nya itu harus disukun, yadrusu. Tidak boleh dibaca yad rosu. Tidak juga boleh dibaca yad risu. Salah. Dia harus dibaca yad ru. Kenapa? Nah, nanti akan kita pelajari dia masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, gitu. Nah, di tasrif itu. Udah pentas kayaknya Bapak ini. Udah pernah Pak ya? Tasrifan ya? Kok tahu tadi? Boleh dengar masuk. Itulah pentingnya mendengar itu Pak ya. Darasa yadrusu, fa'ala yaf'ulu. Tidak boleh dibaca yad rosu, mesti salah. Gak boleh dibaca yad risu. Nah, kalau antum nanti lihat ada teman kita yang bacanya seperti itu, oh dia belum belajar tasrif, belum ikut ke kita kayaknya. Suruh hadir sini. Kemudian bil amarnya udrus. Nah, ini pentingnya. Idris itu nama orang, Pak. Nah, jadi dianya ini di doma. Kalau wazannya fa'ala yaqulu uf'ul udrus. Nah, gitu. Udrus. Jadi ini darasa telah dia laki-laki telah belajar, yadrusu dia laki-laki sedang belajar, udrus belajarlah. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Sisanya maka isim. Gampang toh? Selesai kita halaman pertama.
Adapun huruf ini dia tidak bisa memiliki makna sempurna kecuali harus bersambung dengan isim dan fiil. Contoh huruf wa, hal. Apalagi di situ? Wa artinya apa? Dan, hal apakah? Terus summa artinya kemudian. Terus inna sesungguhnya. In juga artinya sesungguhnya. Kalau in untuk fiil, inna untuk isim. Jadi masing-masing dia punya. Apalagi? Au artinya atau. Terus qad artinya sungguh. Kalau masuk kepada fiil madi, qad diartikan sungguh. Kalau masuk kepada fiil mudhari diartikan kadang-kadang. Qad itu. Kemudian satu lagi saufa artinya akan. Saufa sama sa, ini sama ini. Sa kemudian saufa. Ini artinya sama, artinya akan. Tapi bedanya kalau dari sisi arti dia sama, bedanya kalau sa ini kalau ada orang Arab mengatakan sayakun misalnya. Sa'azuruka misalnya, saya akan mengunjungimu misalnya. Dia gunakan sa. Maka insya Allah artinya, insya Allah dalam waktu dekat dia akan benar mengunjungi kita. Tapi kalau dia pakai saufa azuruka, saya akan mengunjungi, tapi kapan itu nggak jelas. Kalau pakai saufa, nah, jadi antum jangan mau di PHP kalau ini. Nah ini kalau ada orang Arab yang saufa azuruka itu jangan diharap-harap lah. Tak kapan datangnya itu. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan. Kayaknya antum cepat ini, masya Allah. Tas di sini. Ya makanya silakan bertanya sekarang. Ayo, Fadhil. Ada pertanyaan? Baik. Huruf jar. Tadi huruf jar apa saja? Tadi huruf jar. Ini dipaksa harus mau nggak mau kita hafal ini. Huruf jar. Kok huruf jar al? Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Tulis lagi tambah rubba. Tambah rubba. Ini huruf jar juga. Ya. Jadi ada berapa itu? 9 ya. Rubba, tambah rubba. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, kalau di apa itu di mana itu? Di Jurumiyah ya. Itu belajar Jurumiyah ya. Ya susunannya seperti itu kalau di kitab Jurumiyah. Ya nggak apa-apa. Ingat ya, itu semua ini min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li, rubba, semuanya. Kalau nanti dia di depannya isim ini posisinya dia ini huruf jar ini tadi, huruful jarri yang banyak tadi, ada 9 tadi, berada di depannya isim, maka yang hukum asalnya tadi anak katakan domatain. Kalau di depannya nanti ada huruf jar misalnya fi, maka yang domatain ini berubah menjadi kasroh. Fi kalimatin, fungsinya huruf jar itu. Ila juga, pokoknya semua yang huruf jar. Ila kalimatin sama. Min kalimatin, an kalimatin, pokoknya huruf jar itu fungsinya merubah harokat menjadi kasroh. Jadi nanti kalau kita dapatin, kita sedang baca kitab, ada min ini, min. Kalau kita jumpai huruf jar, salah satu huruf jar itu, maka dipastikan setelahnya isim. Ya, karena huruf jar hanya masuk kepada
Isim. Ingat ya. Kalau nanti kita baca kitab ada ini huruf jar nih kata Ustaz, yang udah belajar ini. Fi misalnya. Maka setelah fi itu dipastikan isim dan dibaca kasroh. Bacanya harus kasroh. Ya, ada juga sih ada juga yang fathah, tapi nantilah. Tapi hukum asalnya dia kasroh. Fathah itu cuma satu saja. Kalau dia nanti isim mamnu minas sarfi, isim yang tidak boleh tanwin. Itu jarang, nanti. Tapi kebanyakannya harus kasroh. Hukum asalnya kasroh. Dan tanda kasrohnya yaitu jar, majrur. Kalau dalam bahasa Arabnya nanti kita nih fi kalimatin, fi harful jar, kalimatin majrur, wa alamatu jari kasrul li'annahu isim mufrad, jar wa majrur sibul jumlah. Bisa seperti itu. Nanti insyaallah antum insyaallah akan mumtaz seperti itu insyaallah nanti. Itu adzan ya. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ada yang ditanyakan? Fadhil sebelum kita tutup, Pak. Gak ada? Kalau gak ada kita cukupkan lah ya, karena sudah ada. Naktabi bihadzal qadar. Aku lihat astagfirullah wa lakum muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.